Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satya Budi dari Pendidikan Biologi B2019 dengan nomor induk mahasiswa 130461909. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi dari fisiologi hewan tentang pengaturan hormon terhadap kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah pada mamalia dan Cushing syndrome pada kucing. Berikut merupakan materi yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengaturan hormon terhadap kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah pada mamalia. Yang kedua, pengaturan hormon terhadap kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah pada mamalia yang sedang berhibernasi. Yang ketiga, ada Cushing syndrome pada kucing. Dan yang keempat, ada kesimpulan dari hasil presentasi kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana pengaturan hormon terhadap kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah pada mamalia. Hormon yang berperan dalam pengaturan kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah adalah hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini merupakan hormon derivat steroid yang dibentuk di korteks adrenal zona glomerulosa. Nah, disinilah aldosteron dibentuk di zona glomerulosa. Nah, terdapat 3 zona di dalam korteks adrenal. Yang pertama ada zona glomerulosa, zona paling luar, yang kemudian ada zona fasciculata, dan yang paling dalam itu adalah zona reticularis. Di dalam korteks adrenal ini terdapat 3 hormon. Yang pertama, di zona glomerulus ada hormon aldosteron. Nah, aldosteron ini fungsinya untuk mengatur kesetimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah, karena pada hormon aldosteron ini fungsinya dapat mereabsorpsi natrium dan meningkatkan sekresi kalium. Dan yang kedua, pada zona fasciculata dapat mensekresi hormon kortisol atau glukokortikoid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme karbohidrat. Dan yang ketiga ada hormon androgen yang disekresi di zona reticularis. Hormon androgen ini merupakan hormon seks pada organisme jantan dan mengatur atau memfasilitasi pengembangan karakteristik seksual sekunder. Dan pada gambar ini merupakan struktur kimia dari aldosteron dan kortisol. Baik, kita sekarang akan membahas sintesis hormon aldosteron di zona glomerulosa. Nah, aldosteron ini dibentuk dari kolesterol. Kolesterol akan diubah menjadi pregnenolon. Nah, pregnenolon ini akan menjadi progesteron dengan enzim 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Lalu progesteron akan berubah menjadi deoksikortikosteron yang selanjutnya akan menjadi kortikosteron. Lalu kortikosteron akan menjadi 18 hidroksikortikosteron yang terakhir akan menjadi aldosteron. Dalam hal ini hanya pada zona glomerulosa yang dapat mengubah kortikosteron menjadi aldosteron dengan sintase angiotensin 2. Ada 4 jalur yang mensekresi aldosteron. Nah, yang pertama ini merupakan jalur langsung. Pada jalur langsung ini terjadi ketika
penurunan kadar natrium atau meningkatnya kadar kalium di dalam darah yang akan langsung merangsang korteks adrenal zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Nah, yang kedua ada jalur RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Pada jalur RAAS ini terjadi ketika adanya penurunan volume darah atau penurunan tekanan darah. Kemudian akan merangsang sel juxtaglomerulus pada ginjal yang kemudian akan mensekresi renin. Renin ini akan mengubah angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin 1, yang kemudian angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 karena ACE atau angiotensin converting enzyme. Yang kemudian angiotensin 2 ini akan merangsang korteks adrenal zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Nah, jalur ketiga ini ketika ada stres, maka hipotalamus akan mensekresikan CRH atau corticotropin releasing hormone. Nah, CRH dari hipotalamus ini akan disekresi ke hipofisis anterior, yang selanjutnya akan mensekresi ACTH atau adrenocorticotropin hormone. Nah, ACTH ini akan langsung merangsang ke korteks adrenal zona glomerulosa. Dan pada jalur keempat, ini sifatnya menghambat. Nah, menghambat itu jika air di dalam darah meningkat, kemudian volume darah meningkat, maka jantung akan mensekresi ANP atau atrial natriuretic peptide. Kemudian ANP ini sifatnya menghambat zona korteks adrenal zona glomerulosa untuk mensekresi aldosteron. Nah, kemudian setelah aldosteron disekresi, kemudian dia akan menjalankan fungsinya untuk mereabsorpsi natrium dan meningkatkan sekresi kalium di dalam urin. Nah, hasil akhirnya akan meningkatnya volume darah, meningkatnya natrium dalam darah, dan turunnya kalium. Jalur RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Pada saat hewan-hewan mengalami pendarahan, dehidrasi, ataupun penurunan kadar natrium, maka akan terjadi penurunan volume darah serta penurunan tekanan darah. Kemudian, hal tersebut akan merangsang sel juxtaglomerulus pada ginjal untuk mensekresi renin. Renin ini akan mengubah angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin 1. Kemudian, angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 dengan ACE atau angiotensin converting enzyme. Kemudian, angiotensin ada yang langsung bekerja ke korteks adrenal. Kemudian korteks adrenal ini akan mensekresikan hormon aldosteron. Nah, kemudian hormon aldosteron akan mereabsorpsi natrium dan mensekresi kalium. Kemudian ada juga yang langsung ke pembuluh darah untuk meningkatkan vasokontraksi. Lalu kita akan mempelajari bagaimana mekanisme kerja selulernya. Ketika hormon aldosteron telah sampai fase rekta atau pembuluh darah di sekitar tubulus, dan karena aldosteron merupakan derivat steroid, maka aldosteron bisa langsung masuk ke dalam sel dengan reseptornya di sitoplasma. Kemudian akan masuk ke dalam inti sel tubulus ginjal untuk merangsang DNA. Kemudian DNA akan melakukan transkripsi membentuk mRNA.
kemudian mRNA akan keluar inti sel yang akan dibaca oleh ribosom. Nah, di ribosom ini untuk membentuk protein. Nah, proteinnya ini berfungsi untuk membentuk pompa ion NAK/ATPase, sehingga ion natrium dapat dikeluarkan menuju fasa rekta, sedangkan ion kalium akan masuk ke dalam urin. Nah, protein kedua ini dalam bentuk enzim untuk sintesis ATP. Nah, ATP-nya ini untuk membentuk pompa ion NAK/ATPase. Selanjutnya ialah bagaimana pengaturan hormon terhadap keseimbangan kadar ion natrium dan kalium dalam darah pada mamalia yang sedang berhibernasi. Hibernasi merupakan kegiatan tidur panjang yang umumnya dilakukan oleh hewan-hewan berdarah panas seperti beruang, burung, dan mamalia kecil seperti tupai ini untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi pada musim dingin. Nah, hewan-hewan yang mengalami hibernasi seperti beruang dan tupai ini akan mengalami penurunan kadar air, ion natrium, dan glukosa dalam darah. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya hormon aldosteron, peningkatan hormon vasopresin atau ADH, dan kadar insulin juga ikut naik, serta terjadi peningkatan hormon katabolik yang berfungsi untuk membongkar sumber energi. Nah, glukokortikoid berperan merangsang glukogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari asam lemak dan asam amino. Baik, yang ketiga yaitu ada Cushing syndrome pada kucing. Cushing syndrome pada kucing. Cushing syndrome yaitu sindrom klinis yang disebabkan oleh kelebihan sekresi kortisol oleh kelenjar adrenal. Nah, hewan dengan suspek Cushing syndrome umumnya mengalami poliuria. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hormon glukokortikoid atau kortisol yang menghambat hormon ADH sehingga urin yang dikeluarkan banyak. Hiperadenokortisem dapat menyebabkan glukogenesis yang berada di subkutan. Hal ini mengakibatkan kulit menjadi tipis dan terjadi alopecia. Nah, alopecia ini ditunjukkan pada gambar A. Kemudian kejadian pot belly merupakan salah satu gejala dari kasus Cushing syndrome pada kucing. Seperti kita ketahui, kortisol merupakan hormon steroid yang berperan dalam katabolisme protein, sehingga dapat meningkatkan pemecahan protein otot sehingga mengakibatkan atrofi di otot abdomen dan perut seperti menggantung. Nah, pot belly ini dapat kita lihat pada gambar C. Terlihat perutnya seperti menggantung, dan pot belly ini terjadi karena adanya glukogenesis yang berlebihan sehingga otot perut menjadi mengecil dan tipis. Nah, pembesaran hati pada kasus ini dapat terjadi karena meningkatnya glukogenesis. Nah, yang menyebabkan meningkatnya lipofisis dan terjadinya penumpukan asam lemak di organ hati. Dan yang terakhir, kelenjar adrenal yang tampak mengalami pembesaran atau adrenomegali. Kesimpulan dalam penyampaian materi kali ini, yang pertama, hormon yang mengatur keseimbangan kadar ion natrium dan kalium adalah hormon adrenal. Kedua, terdapat 4 jalur yang mensekresi hormon aldosteron, yaitu jalur langsung, jalur RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system, jalur karena adanya stres pada tubuh, dan jalur yang sifatnya menghambat dengan mensekresi hormon ANP atau atrial natriuretic peptide.
3. Hewan yang mengalami hibernasi akan mengalami penurunan kadar air, natrium, dan glukosa dalam darah, yang menyebabkan peningkatan hormon aldosteron, peningkatan hormon vasopresin atau ADH, dan kadar insulin naik, serta terjadi peningkatan hormon katabolik yang berfungsi untuk membongkar energi. Dan yang terakhir, Cushing syndrome pada kucing dapat disebabkan oleh kelebihan sekresi hormon kortisol oleh kelenjar adrenal. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang digunakan untuk mencari informasi dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.